Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herdi di sini di channel Papa Gaptek. Nah, kali ini kita mau bahas lagi tentang FR SKB CPNS perawat dengan KMB ya teman-teman, keperawatan medikal bedah, yaitu di masalah keperawatan yang sering muncul ya teman-teman di tahun 2019-2020. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman supaya kita bisa terus memberikan informasi menarik seperti ini lagi ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja ya ke soal nomor 1. Di sini soal nomor 1, seorang perempuan berusia 56 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan efusi pleura. Hasil pengkajian menunjukkan klien mengeluh sesak nafas disertai nyeri dada saat inspirasi serta badannya lemah. TTV menunjukkan tekanan darah 130/80, nadi 110 kali per menit, respirasi 30 kali per menit, dan suhu 38,2 derajat Celcius. Dan terdengar bunyi redup pada anterior basal torak dextra. Hasil pemeriksaan ronsen torak diperoleh adanya kesan penumpukan cairan pada rongga pleura dextra. Apakah masalah keperawatan pada kasus ini? A. Nyeri akut, B. Hipertermia, C. Hipervolemia, D. Intoleransi aktivitas, atau E. Pola nafas tidak efektif. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 yaitu E teman-teman, pola nafas tidak efektif. Pembahasan, pada kondisi klien dengan efusi pleura dapat menghambat ekspansi paru karena penumpukan kelebihan cairan pada rongga pleura. Hal ini sangat membahayakan, ditandai dengan sesak nafas, nyeri dada pleuritik, dan terdengar redup pada perkusi rongga torak anterior basal dextra. Oleh sebab itu, masalah keperawatan utama pada klien adalah pola nafas tidak efektif. Nah, itu dia jawabannya teman-teman. Gimana, masih mudah kan jawabannya? Lanjut ke soal selanjutnya ya teman-teman, yaitu soal nomor 2. Di sini seorang laki-laki berusia 24 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan kolitis ulceratif. Hasil pengkajian memperlihatkan klien mengeluh nyeri perut, buang air besar lebih dari 5 kali sehari dengan konsistensi cair, badan terasa lemas dan disertai mual dan muntah. Data lain yaitu mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, akral dingin, bising usus lebih dari 15 kali per menit, tekanan darahnya 90/70, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan pada kasus ini? A. Diare, B. Nyeri akut, C. Hipovolemia, D. Defisit nutrisi, atau E. Intoleransi aktivitas. Oke, jawaban yang paling tepat untuk kasus ini yaitu C ya teman-teman, hipovolemia. Pembahasan, diare dapat mengakibatkan kehilangan cairan aktif akibat inflamasi pada intestina. Hal ini menyebabkan munculnya tanda-tanda dehidrasi seperti penurunan turgor kulit, mukosa bibir kering, tekanan darah menurun, dan frekuensi nadi cepat. Kondisi hipovolemia dapat berakibat fatal pada klien, sehingga
menjadi masalah keperawatan utama pada kasus ini ya teman-teman. Oke, itu dia jawabannya. Gimana teman-teman? Masih mudah kan? Atau teman-teman punya jawaban lain untuk soal ini? Boleh komentar di bawah juga ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan stroke non-hemoragik. Hasil pengkajian menunjukkan kesadaran klien somnolen dengan GCS 11, AI-nya 3, motoriknya 5, verbalnya 3. Terdapat gangguan menelan dan kelemahan ekstremitas kanan. Tanda-tanda vital memperlihatkan tekanan darahnya 140/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius ya. Dan terdapat suara ronhi pada auskultasi paru. Apakah masalah keperawatan pada kasus ini? A. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial. B. Bersihan jalan napas tidak efektif. C. Hambatan mobilitas fisik. D. Defisit nutrisi. Atau E. Hipertermia. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 yaitu A ya teman-teman, penurunan kapasitas adaptif intrakrania. Kita lanjut ke pembahasan. Pada klien dengan stroke non-hemoragik dapat terjadi gangguan mekanisme perfusi jaringan serebral yang menyebabkan kondisi iskemik, sehingga terjadi kompensasi edema serebral yang menurunkan kapasitas intrakranial. Masalah utama keperawatan yang dapat menyebabkan berbagai gangguan fungsi neurologi seperti kesadaran menurun, gangguan menelan, dan kelemahan kemampuan motorik ekstremitas adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Oke, itu dia tadi jawabannya ya teman-teman. Gimana? Masih cukup mudah atau sulit? Buat teman-teman yang kurang jelas atau punya jawaban lain untuk soal ini, teman-teman boleh komentar di bawah supaya kita bisa bahas sama-sama ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 33 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan psoriasis. Hasil pengkajian menunjukkan klien mengeluh gatal dan perih pada kulit yang kemerahan. Terdapat bercak-bercak eritema dan skuama yang kasar di sekitar siku dan lututnya. Klien terlihat sering menggaruk kulit yang terasa gatal dengan kukunya yang panjang. Klien mengatakan khawatir akan kondisinya. Apakah masalah keperawatan pada kasus ini? A. Ansietas. B. Nyeri akut. C. Risiko infeksi. D. Defisit pengetahuan. Atau E. Gangguan integritas kulit. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu ya teman-teman, gangguan integritas kulit. Pembahasan. Pada klien dengan psoriasis terdapat kondisi kerusakan integritas kulit di mana kulit tampak kemerahan, menebal, bersisik, dan juga kering ya teman-teman. Gejala ini sering muncul pada area siku, lutut, kulit kepala, dan punggung bawah. Hal ini dapat menimbulkan gatal hebat yang tidak tertangani, sehingga dapat memperberat kondisi lesi. Oke, itu dia tadi jawabannya. Gimana, cukup jelas teman-teman atau
kurang jelas, teman-teman boleh komentar di bawah juga ya, untuk jawaban yang mungkin teman-teman punya jawaban yang lebih baik untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya teman-teman, yaitu soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 46 tahun dirawat di bangsal bedah dengan pasca tiroidektomi. Hari kedua, hasil pengkajian menunjukkan pasien mengeluh nyeri leher dengan skala 7, tampak kesakitan dan gelisah, terdapat balutan luka di bagian depan leher, produksi sekret meningkat, dan tidak bisa tidur di malam hari. Tanda-tanda vital menunjukkan tekanan darah 130/90, nadi 84 kali per menit, respirasi 26 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius ya teman-teman. Apakah masalah keperawatan pada kasus ini? A. Bersihan jalan nafas tidak efektif. B. Gangguan integritas kulit. C. Gangguan pola tidur. D. Risiko infeksi. Atau E. Nyeri akut. Oke, jawaban untuk soal nomor 5 ini cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman pasti langsung tahu nih jawabannya yang mana. Jawabannya ini ya teman-teman, yang E, pasti nyeri akut karena ada skala nyeri di sana ya. Kita ke pembahasan. Pada kondisi klien pasca tiroidektomi dengan kondisi skala nyeri 7 ya teman-teman, maka nyeri ini menjadi skala prioritas dibandingkan lainnya. Nyeri dapat menyebabkan gangguan lainnya seperti gelisah, tidak dapat tidur nyenyak, dan memperburuk kondisi klien saat ini. Ini soal paling mudah kayak di antara soal yang lain ya teman-teman. Atau semuanya mudah buat teman-teman? Oke, itu dia tadi FR SKB CPNS perawatnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share juga ke teman-teman yang lainnya, supaya kita bisa terus memberikan informasi menarik seperti ini lagi ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang sudah ujian atau punya materi soal tentang SKB CPNS perawat, teman-teman boleh share aja di grup di kolom deskripsi. Di sana ada grup Telegram. Teman-teman boleh join di sana dan sharing di sana ya. Nanti kita bahas sama-sama ya teman-teman. Oke, Herdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Bye-bye. Bye.